Hai, selamat pagi Cynthia. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, sebelum kita memulai, kita awali dengan panganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar dan mengajar berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Pratini, presensi 12 dengan NIM 2311031192, pendidikan guru sekolah dasar semester 4 kelas A2 Bangli. Baik, untuk adik Cynthia, silakan. Perkenalkan, nama saya Nika Cynthia Pratiwi, bisa dipanggil Cynthia. Oke, jadi Cynthia ini kelas berapa dan sekolah di mana? Saya kelas 3 dan bersekolah di SD 5 Jaham. Oke, jadi Cynthia kelas 3 dan bersekolah di SD 5 Jaham. Nah, Cynthia, pada hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3 pada buku IPAS bab 5, yaitu Aku dan Lingkungan Sekitarku. Nah, pada materi tersebut, adapun 3 topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, denah rumahku, yang kedua, denah tempat tinggalku, dan yang ketiga, kenampakan alam dan buatan. Jadi itu ketiga topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Adapun tujuannya yaitu agar Cynthia mengetahui pengertian dari denah, kemudian bisa menggambar sebuah denah, kemudian bisa membedakan antara alam dan juga buatan, serta mengetahui contoh-contohnya. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Mari kita mulai dari topik yang pertama. Namun sebelum itu, bisa kita lihat di sini ada kata denah. Cynthia tahu apa itu denah? Tahu, yaitu denah adalah sebuah gambar tata letak bangunan. Oke, benar sekali. Jadi denah itu merupakan sebuah gambar yang menunjukkan tata letak atau susunan sebuah ruangan, kemudian bangunan, dan juga suatu wilayah, yang dimana biasanya denah ini diambil dari bagian atas sehingga dapat memperlihatkan seluruh bagian dari tempat tersebut. Bisa dipahami? Nah, karena Cynthia sudah mengetahui pengertian dari denah, sekarang kita akan mulai ke topik yang pertama, yaitu denah rumahku. Oke, jadi denah rumahku itu sama seperti pengertian denah tadi, yakni gambar tata letak yang menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, gambar itu juga sama diambil dari bagian atas, tetapi bentuknya bukan 3 dimensi, bentuknya itu datar. Nah, di sini kakak ada contoh gambar denah rumah. Nah, di denah rumah ini sudah memperlihatkan secara keseluruhan ruangan-ruangan yang ada di rumah. Bisa dilihat, Cynthia? Bisa. Nah, sekarang kakak minta bantuan Cynthia untuk menyebutkan ruangan-ruangan yang kakak tunjuk. Oke? Bisa? Diperhatikan ya. Mulai dari yang pertama. Ini disebut ruangan apa? Kamar tidur. Betul sekali. Ini disebut kamar tidur karena ada kasur. Kemudian yang ini disebut sebagai ruangan ruang tamu, betul, karena ruang tamu itu identik dengan adanya sofa dan juga meja. Baik, kemudian yang ini disebut Dapur. Dapur, betul, dapur, karena ada kompor dan juga wastafel. Kemudian yang ini toilet, betul. Kemudian tempat parkir disebut dengan garasi mobil. Kemudian bagian belakang dan juga bagian depan ini disebut dengan halaman, betul sekali. Jadi Cynthia sudah mampu menjelaskan bagian-bagian dari ruangan ini. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu denah tempat tinggalku. Nah, jadi denah tempat tinggalku itu ialah denah yang menunjukkan tempat-tempat penting di sekitar kita. Contohnya seperti rumah tetangga. Cynthia tahu lagi? Jalan, betul. Lagi? sekolah, Sekolah, betul. Juga ada pasar,
dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kakak menjelaskan lebih dalam mengenai denah tempat tinggal, kita akan melihat dulu arah mata angin supaya Cynthia mengetahui di mana saja letak-letaknya. Jadi sebelumnya, apa itu arah mata angin? Arah mata angin ialah pedoman arah untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Nah, kakak ingin bertanya, arah mata angin apa saja yang sering Cynthia ketahui, sering Cynthia dengar? Utara, timur, selatan, barat. Nah, betul sekali. Jadi, arah mata angin secara umum itu ada utara, timur, selatan, dan juga barat. Nah, di sini kakak ada juga gambar arah mata angin secara lengkap. Nah, yang pertama di sini ada utara. Kemudian setelah utara ada timur laut. Diperhatikan ya. Kemudian ada timur. Kemudian ada tenggara. Setelah tenggara ada selatan. Setelah selatan ada barat daya. Setelah barat daya ada barat, dan yang terakhir ada barat laut. Nah, sekarang kakak minta bantuan Cynthia untuk mengucapkan kembali apa yang sudah kakak jelaskan tadi. Dimulai dari yang ini. Utara, Utara, betul. Kemudian timur laut, timur laut. Kemudian timur, timur. tenggara, Tenggara, betul. selatan, Selatan. barat daya, Barat daya, betul. barat, Barat. barat laut. Barat laut. Dan sudah. Terima kasih Cynthia. Jadi Cynthia sudah tahu sekarang arah mata angin ada apa saja, betul? Nah, karena sudah mengetahui arah mata angin, kita lanjutkan ke pembahasan tadi, yaitu tentang denah tempat tinggalku. Di sini kakak ada denah di lingkungan sekitar. Di sini juga sudah ada arah mata anginnya sehingga mempermudah Cynthia untuk menentukan arahnya. Di sini kakak minta bantuan ke Cynthia untuk menyebutkan jalan apa saja yang ada di denah ini. Bisa ditunjukkan? Jalan Merpati, Iya. Jalan Bed, dan Jalan Elang. Iya, betul sekali. Kemudian untuk bangunannya, di sini ada bangunan. Coba Cynthia sebutkan bangunan apa saja? Toko Pak Budi, sekolah, rumah Tono, rumah Sri, dan rumah Ani. Betul sekali. Jadi di sini sudah ada beberapa bangunan dan juga jalan. Sekarang kita akan minta Cynthia untuk menentukan arah mata anginnya. Misalnya, toko Pak Budi ada di sebelah mana rumah Tono? Barat, Barat, betul. Ini toko Pak Budi dan ini rumah Tono ada di sebelah barat. Betul sekali Cynthia. Kemudian rumah Ani ada di sebelah mana rumah Tono? selatan. Betul sekali. Ini rumah Ani dan ini rumah Tono ada di sebelah selatan. Kemudian rumah Sri ada di sebelah mana rumah Tono? Barat, Ini rumah Sri, rumah Tono? timur. Timur, betul. Ini rumah Sri dan ini rumah Tono ada di sebelah timur. Kemudian toko Pak Budi ada di sebelah mana sekolah? Utara, Utara, betul, ada di sebelah utara. Nah, jadi Cynthia sudah bisa menggunakan arah mata angin untuk menentukan denah tata letak sebuah lingkungan sekitar. Nah, baik. Karena Cynthia sudah memahami materi denah rumahku dan juga denah tempat tinggalku, sekarang kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kenampakan alam dan buatan. Nah, jadi di lingkungan sekitar kita ini ada dua jenis kenampakan. Yang pertama alam dan juga buatan. Tuh. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu adalah kenampakan alam. Kenampakan alam itu adalah kenampakan yang memang sudah ada atau diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti gunung. Kemudian ada bukit. Cynthia, ada lagi contohnya? laut, Laut, betul. Bisa ditulis? Di sini. Lagi? sungai. Sungai, betul.
itu kenampakan alam. Sekarang kita beralih ke kenampakan buatan. Dari katanya buatan artinya kenampakan ini diciptakan oleh manusia, bukan diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti bangunan. Ada lagi Cynthia? Bisa memberi contoh? Rumah. Rumah sudah, termasuk bangunan. Jalan ya. Kemudian tempat Cynthia belajar di sekolah, betul. Terus ya, betul sekali. Jadi sekarang Cynthia sudah bisa membedakan antara kenampakan alam dan buatan. Sudah, kalau sudah seperti itu, maka sekarang kita akan lanjutkan ke karya wisata. Siap? Nah, ini halaman depan rumah. Di sini ada pot bunga yang kakak dan keluarga buat sendiri. Ini termasuk kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Di sebelah sana ada jalan kecil menuju ke rumah tetangga. Jalan ini juga termasuk kenampakan buatan. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumah. Kakak akan menunjukkan denah rumah. Menurut denah, kamar tidur ada di sebelah depan. Kemudian dapur ada di sebelah kiri. Dan pintu masuk ada di sebelah kanan. Oke, baik. Tadi kakak sudah menjelaskan ketika topik ini mengenai denah dan juga kenampakan alam. Sekarang kakak akan mengecek sejauh mana pemahaman Cynthia mengenai materi yang sudah kakak berikan tadi melalui lembar kerja. Untuk itu silakan dilengkapi dulu nama dan juga kelas. Sudah. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai denah. Pertanyaan yang pertama, masjid berada di sebelah mana sekolah? Masjidnya yang mana? Silakan tunjuk. Yang ini, sekolahnya. Jadi masjid berada di sebelah utara. Silakan ditulis. Kemudian pertanyaan yang kedua. Taman bermain berada di sebelah mana gereja? Taman bermainnya yang mana? Ini. Yang ini. Gerejanya? Ini. Jadi, taman bermainnya berada di sebelah barat. Tuh, tulis. Baik, ke pertanyaan yang ketiga. SD Nusantara berada di sebelah mana taman bermain? Tunjuk SD-nya. Ini. Kemudian taman bermain yang mana? Yang ini. Jadi SD ada di sebelah timur, betul. Terus sudah. Sekarang ke pertanyaan yang nomor 4. Gereja berada di sebelah mana pos ronda? Gereja yang mana? Yang Ini. Kemudian pos ronda? ini. Jadi gereja ada di sebelah utara. Nah, sudah. Sekarang ke pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir. Rumah teman Udi tepat di seberang gereja. Jadi rumahnya yang mana? Yang ini. Yang ini. Ini rumah teman Udin. Kemudian jalan apa yang dapat dipilih untuk menuju ke sekolah? Rumahnya berada di sini. Sekolahnya Di sini. jalan apa yang dia lalui? Jalan Dahlia. Tuh, Jalan Dahlia. Baik, jadi Cynthia sudah berhasil menjawab kelima
pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa. Artinya Cynthia sudah lumayan memahami mengenai ketiga topik ini, betul kan? Nah, sekarang kakak akan lanjut meminta Cynthia untuk menggambarkan denah dari rumah Cynthia menuju ke sekolah sebagai bahan evaluasi. Bisa digambar di sini. Rumah Cynthia berada di sebelah mana? Timur. Timur. Jadi gambar di bagian sini. Ini rumah Cynthia. Kasih tulisan rumah Cynthia. Sebelumnya kasih judul dulu. Denah. Kemudian buat arah mata anginnya seperti yang tadi. Utara, timur, selatan, barat. Jadi rumah Cynthia ada di sebelah timur. Untuk menuju ke sekolah, Cynthia ke arah Selatan. ke arah barat. Buat lurus. Ini rumah Cynthia ke arah barat. Ada pertigaan nggak di rumah Cynthia? Ada. Pertigaannya, dari pertigaan itu kita ke arah mana? Ke selatan. Selatan. Sekarang buat garis ke selatan. Sekarang buat gambar sekolahnya. Kasih tulisan sekolah. Nah, jadi ini gambar denah dari rumah Cynthia ke sekolah. Mungkin Cynthia bisa sedikit dijelaskan rutenya seperti apa. Jadi rumah Cynthia ada di sebelah timur. Dari timur kita lurus ke arah barat. Di barat kita menemukan pertigaan. Ke pertigaan itu kita mengambil arah selatan. Jadi Cynthia sudah bisa membuat denah dan juga menggunakan petunjuk arah mata angin. Nah, jadi tadi kakak sudah menjelaskan semua materi mengenai bab 5 aku dan lingkungan sekitarku, dan juga Cynthia sudah menyelesaikan evaluasinya. Jadi apakah Cynthia ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, izinkan kakak untuk menyimpulkan pembahasan materi pada kali ini. Jadi denah itu merupakan gambar tata letak untuk menunjukkan sebuah bangunan ataupun ruangan atau bahkan wilayah di lingkungan kita. Kemudian di lingkungan sekitar ada dua jenis kenampakan, yaitu kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Kenampakan alam contohnya seperti gunung, sungai, dan danau. Kemudian kenampakan buatan contohnya seperti bangunan, sekolah, dan jalan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik, dan semoga kedepannya Cynthia semakin giat belajar. Kalau seperti itu, kita tutup pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Cynthia.